Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Fisika Farmasi untuk membahas bab mikromeritik ya. Oke. Nah, sebelumnya di kelas praktikum Fisika Farmasi itu kita sudah melakukan praktikum mikromeritik ya untuk di bab 1 itu. Di praktikum tersebut kita mengukur massa jenis padatan, massa jenis larutan, menghitung waktu alir larutan ya, terus menghitung sudut istirahat dan lain-lain gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas nih tentang teorinya mengenai mikromeritik itu. Nah, ada 3 konsep ya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu mengenai konsep ukuran partikel serta pengaplikasiannya dalam bidang farmasi. Kemudian kita bahas mengenai definisi ukuran partikel, dan yang terakhir itu mengenai metode sederhana, diantaranya adalah mikroskop optik, pengayakan, dan sedimentasi. Oke. Oke, kita bahas yang pertama mengenai mikromeritik. Nah, mikromeritik itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari ukuran partikel yang sangat kecil ya. Jadi dari kata-katanya aja ada unsur mikronya gitu. Ya, mikro itu berarti kan partikel kecil ya, atau suatu benda yang ukurannya kecil gitu. Nah, meritik itu adalah pengukuran gitu. Jadi pengukuran benda yang ukurannya kecil gitu. Nah, fungsi mikromeritik itu ada banyak ya. Salah satu contohnya adalah mengukur luas permukaan partikel yang kecil dalam suatu sediaan obat. Jadi kalau misalnya kita bikin obat nih, mau bikin obatnya itu bentuknya tablet, atau mau bentuknya effervescent, atau bahkan dalam bentuk suspensi atau emulsi, itu ada kriteria ukuran partikelnya gitu ya. Jadi ukuran partikelnya tuh bisa berbeda-beda tergantung sediaan yang akan kalian buat gitu. Contohnya untuk sediaan suspensi itu ukuran partikelnya sebaiknya sangat halus sehingga si sediaan suspensinya itu lebih stabil. Kalau misalnya ukuran partikelnya besar nih, nanti suspensinya itu lebih gampang mengendap gitu. Nah, terus lagi contohnya untuk membuat tablet gitu ya. Nah, ini ukuran partikelnya juga ada standarnya gitu ya. Sehingga dapat dibuat sediaan tabletnya itu yang kokoh, yang tidak mudah rapuh gitu ya. Terus yang kedua, fungsi pengukuran mikromeritik itu adalah untuk mempelajari sifat fisika dan kimianya gitu ya. Jadi kalau misalnya ukuran partikel atau ukuran si zat aktif obatnya ini tuh lebih besar, maka sifat fisikanya juga akan berubah gitu. Apakah dia lebih mudah rapuh kah? Eh, atau misalnya lebih mudah larut dalam cairan lambung kah, atau bagaimana? Dibandingkan dengan ukuran partikel yang lebih halus ini, dia itu kan kalau dipres itu akan lebih kokoh gitu dibandingkan kalau ukuran partikelnya gede-gede gitu. Ya, bayangin kalau misalnya ukuran partikelnya nih sebesar kelereng gitu ya. Nah, kalau misalnya dimampatkan si kelereng itu, pasti banyak rongganya kan.
Nah, si rongga-rongga yang nggak keisinya itu menyebabkan si sediaan tabletnya itu tuh gampang rapuh gitu. Nah, dibandingkan misalnya kita nih bikin tabletnya dengan ukuran partikelnya yang sehalus terigu gitu. Terigu kan sangat halus ya. Nah, berarti ukuran partikelnya ini sangat kecil gitu. Nah, ketika kita mampatkan itu sifat fisikanya itu si tablet yang dibuat dari terigu ini tidak mudah rapuh, lebih mampat gitu. Ruang kosong yang tersedianya pun lebih sedikit gitu ya, karena partikelnya itu kecil sehingga celah-celah ruang kosongnya juga hampir nggak ada gitu. Makanya tabletnya pun semakin kokoh gitu ya. Terus yang ketiga itu memahami mekanisme pelepasan obat dalam berbagai metode pemberian seperti mulut, suntikan, dan aplikasi topikal gitu ya. Jadi ini kalau misalnya obatnya itu dia kokoh karena dibuat dengan ukuran partikel yang sangat kecil, berarti pelepasan obatnya juga semakin lama dibandingkan dengan obat yang ukuran partikelnya besar dan lebih mudah rapuh. Ya, berarti itu pelepasan obatnya ini semakin cepat gitu. Kemudian yang keempat, mikromeritik juga berguna dalam pembuatan obat bentuk emulsi dan suspensi, serta mengetahui stabilitas obat berdasarkan ukuran partikelnya. Gitu ya, tadi kan disebutkan kalau misalnya mau bikin suspensi, kalau si partikelnya ini sangat halus, yang artinya ukurannya sangat kecil, berarti dia nih sediaan suspensinya nih lumayan stabil gitu, nggak mudah mengendap. Dibandingkan dengan ukuran partikelnya besar, si dalam sediaan suspensi dia tuh lebih cepat turun gitu kan, dibandingkan dengan ukuran partikelnya yang lebih kecil atau yang lebih halus gitu. Oke. Dalam bidang farmasi, ukuran partikel bahan obat itu sangat penting karena menentukan sifat fisika, kimia, dan farmakologisnya. Nah, ukuran partikel juga dipertimbangkan dalam pembuatan berbagai sediaan obat seperti kapsul, tablet, dan sirup kering atau dry sirup ya, serta mempengaruhi kecepatan di solusi obat atau kecepatan ke pelarutan obat. Nah, ini sangat berpengaruh pada sediaan obat padat seperti tablet dan kapsul gitu. Oke. Nah, kemudian kita bahas konsep yang kedua, yaitu definisi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel suatu bahan merupakan parameter analisis yang penting dalam pengendalian kualitas dan aplikasi penelitian, karena banyak sifat produk lainnya yang berhubungan langsung dengan si obat tersebut gitu. Distribusi ukuran partikel mempengaruhi sifat material seperti aliran dan perilaku pengangkutan. Ya, reaktivitas, kelarutan, perilaku ekstraksi dan reaksi, rasa, compressibility lagi. Mempelajari mikromeritik ini, kita bisa tahu nih sifat aliran serbuknya itu seperti apa, seperti yang sudah kita praktikumkan ya di bab 1 itu. Terus kita bisa tahu nih kerapatannya seperti apa dari sediaan padat tersebut gitu. Kan ada yang caranya itu di tab itu ya. Nah, itu kan mengetahui kerapatan mampat dan kerapatan curah gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas mengenai metode dalam menentukan ukuran partikel. Nah, selain yang dipraktikumkan kemarin, ini kita bahas yang metode penentuan partikel lainnya ya. Contohnya ada mikroskop optik, pengayakan, dan sedimentasi. Nah, untuk mikroskop optik. Jadi sebenarnya si partikel kecil ini tuh bisa juga dilihat
pakai mikroskop. Mungkin kalian pernah di SMA pakai mikroskop ya. Nah, jadi selain kita melihat eh, irisan kulit bawang kan, kalau di SMA dulu melihatnya sampelnya itu ya irisan kulit bawang gitu, atau melihat cacing pita gitu. Nah, ternyata bisa juga si mikroskop itu digunakan untuk melihat partikel-partikel yang kecil gitu. Contohnya kayak eh, bahan untuk membuat tablet gitu ya. Itu kan si partikelnya tuh halus gitu ya atau ukurannya sangat kecil. Nah, itu bisa dilihat menggunakan light microscope gitu. Contohnya, ini light microscope itu gambar yang kiri ya. Nah, jadi si sampelnya itu diletakkan di sebuah kaca, namanya itu kaca preparat ya. Lalu dilihat menggunakan si lensa ini, lensa mikroskopnya gitu. Nah, nanti biasanya si kaca preparatnya tuh kayak ada skalanya gitu loh, kayak skala kotak-kotak gitu. Jadi si kacanya itu udah ada garis-garis yang kotak gitu ya. Itu tuh menunjukkan berapa mikron ukuran si partikel halusnya tersebut. Kan kalau misalnya penggaris mas satuannya senti ya. Nah, kalau si skala ini tuh satuannya tuh mikron. Jadi dia tuh kecil-kecil banget gitu. Ya, nanti bisa ketahuan nih setelah dilihat pakai mata si ukuran partikelnya itu tuh berapa mikrometer gitu ya. Nah, selain mikroskop sederhana ini atau light microscope, ada juga yang namanya scanning electron microscope atau SEM. Nah, ini mikroskop juga prinsipnya sama ya, kayak sederhananya kita taruh si eh, partikel kecilnya itu di sebuah kaca gitu ya misalnya. Nah, lalu dilihat pakai lensa, tapi ini lensanya ini menggunakan bantuan elektron gitu. Nah, nanti eh, dilihatnya itu setelah di-scan itu dia ada di komputer gambarnya. Jadi fotonya itu nih kelihatan nih di komputer gitu ya. Dan bisa diketahui ukurannya itu berapa gitu. Nah, prinsip itu juga sama nih kayak di mikroskop yang sebelah kanan atau namanya itu transmission electron microscope. Ya, jadi sampelnya ditaruh di sebuah penampung sampel. Kemudian ini mikroskopnya ada lensanya dilihat dan fotonya itu bisa dilihat di layar komputer ini gitu. Nanti ketahuan ukurannya ini berapa mikron gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya metode pengayakan. Nah, mungkin kalian nanti akan praktikum ya untuk metode pengayakan ini. Jadi si pengayakan ini adalah sebuah teknik tertua gitu. Jadi zaman dulu kalau mau tahu berapa sih ukuran partikel ini, itu bukan pakai mikroskop tadi itu lumayan canggih ya alatnya. Nah, zaman dulu tuh pakainya itu adalah ayakan bertingkat seperti ini. Jadi yang bolongannya besar ini ditaruh paling atas, sedangkan bolongan yang paling kecil taruhnya di paling bawah. Jadi ini semakin ke bawah, ukuran bolongannya itu semakin kecil, gitu ya. Jadi misalnya ada yang 10 mesh, ini ukurannya besar gitu. Terus 12 mesh itu lebih kecil, si pori-porinya 18 mesh itu lebih kecil lagi. Dan selanjutnya sampai 100 mesh itu dia pori-porinya itu sangat-sangat kecil gitu. Ya, jadi nanti partikel obatnya itu ini kan ukurannya nggak seragam ya, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nah, ditaruh di paling atas. Nanti ukurannya yang besarnya dia itu akan ketahan di atas gitu. Nah, yang kecil-kecilnya ini bakal lolos gitu. Nah, begitu juga di tingkat kedua ini. Kalau si ukuran partikelnya lebih besar dari pori-pori, berarti dia bakal tertahan.
Tapi kalau misalnya ukuran partikelnya lebih kecil dari pori-pori, maka dia akan lolos gitu. Nah, berarti ini nanti bisa dihitung kan si ukuran partikelnya itu jadinya berapa mesh gitu, berdasarkan ukuran ayakannya yang bertingkat ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya metode sedimentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel. Kalau misalnya kita bayangin partikel itu kayak bola, jadi diameter partikel itu artinya ukuran dari ukuran panjang dari sisi kanan ke sisi kiri bola gitu, dari ujung ke ujung bola gitu ya. Nah, itu namanya diameter partikel gitu. Nah, pengukuran diameter partikel ini berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi atau laju pengendapan partikel pada ukurannya gitu. Nih contohnya ada 3 buah tabung reaksi gitu ya. Nah, yang tabung reaksi paling kiri yang 15 menit ini partikelnya tuh gede gitu. Misalnya kayak pasir gitu ya. Pasir kan ukuran partikelnya besar gitu. Nah, si pasir ini membutuhkan waktu 15 menit agar si semua padatan pasirnya itu mengendap semuanya gitu. Tapi kalau misalnya yang 45 menit ini ukuran partikelnya nih sangat lebih kecil dari pasir itu tentunya ya. Contohnya misalnya tepung terigu gitu. Nah, tepung terigu ini membutuhkan waktu 45 menit agar semua partikelnya itu mengendap semua gitu. Nah, selanjutnya ada yang membutuhkan waktu 60 menit. Tentunya yang 60 menit ini ukuran partikelnya lebih kecil lagi daripada terigu gitu. Misalnya gula halus gitu ya. Nah, si gula halus ini tuh dia butuh waktu 60 menit agar si semua padatan gula halusnya itu mengendap semuanya gitu. Jadi semakin halus partikelnya, artinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk si semua partikel itu mengendap gitu ya. Nah, si diameter partikel ini itu bisa ditentukan ukurannya pakai hukum Stokes. Rumusnya itu adalah DST sama dengan akar 18 eta 0, ini dibacanya eta ya, eta 0 dikali H dibagi rho S min rho O dikali G. Ya, untuk keterangannya bisa dibaca sendiri. Jadi DST itu nih adalah garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi. Atau artinya nih DST itu adalah diameter partikel ya. Jadi jarak dari ujung kiri ke ujung kanan si bola partikel tersebut. Gitu. Oke. Ini untuk sedimentasi. Oke. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak untuk bab mikromeritik ini. Selanjutnya untuk tugas absennya itu jangan lupa ya sertakan, tulis di kolom komentar nama, NIM, dan jawab pertanyaan ini. Nah, setelah kalian menyimak materi pada video ini, kira-kira apa pembelajaran yang bisa kalian ambil gitu. Ya, tolong tulis di kolom komentar. Dan untuk komentarnya tidak boleh kopas ya antara satu teman dan teman lainnya. Usahakan untuk berpikir sendiri. Tulis kalau bisa yang lengkap ya, anak-anak apa saja yang udah kalian pelajari gitu. Oke, anak-anak. Terima kasih banyak. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.